Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Yang mana, ada seorang wanita telah memiliki keluarga yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, ia telah ditinggal oleh suaminya. Entah mungkin sang suami bosan, atau ekonomi yang tidak teratur. Namun yang jelasnya, suaminya telah meninggalkannya yang sudah memiliki anak. Di samping itu, wanita tersebut akan berkenalan dengan siswa SMA yang akan membuatnya berakhir mengenaskan. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah? Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kisah ini terjadi pada tahun 2019, yang berawal di daerah bernama Bojonegoro, Jawa Timur. Hiduplah seorang wanita bernama Aidatul Izzah, yang telah berumur cukup muda, yaitu 20 tahun. Sebelumnya, Izzah ini telah menikah sejak usia 16 tahun, dan sudah dikaruniai satu anak sehat, yang berumur kurang lebih 4 atau 6 tahun. Namun, entah apa alasan yang mengakibatkan kedua pasangan tersebut memilih untuk berpisah. Mengingat, umur Izzah ini masih terbilang sangat muda untuk menikah. Di umur segitu, memang banyak sekali cobaan masalah yang akan datang di rumah tangganya. Sebenarnya, tidak ada informasi lebih lanjut tentang suami dan keluarga wanita 20 tahun itu. Namun yang jelas, kini Izzah hanya hidup berdua dengan anaknya di rumah sederhana yang berada di Sumodikaran. Walaupun sang suami meninggalkannya, perekonomian Izzah ini cukup baik untuk membutuhi kesehariannya. Di mata warga, Izzah ini memiliki sifat yang susah untuk diajak bicara, bisa dikatakan ia cukup tertutup. Meskipun demikian, tetangga tidak masalah dengan semua itu. Izzah bisa dibilang cukup baik, dan berpenampilan yang cantik. Saat bersama sang suami, ia sempat memakai hijab pada saat itu. Tapi setelah berpisah, Izzah memutuskan untuk melepasnya, entah ia mungkin memiliki alasan di balik semua tersebut. Singkat cerita, beraktivitaslah wanita 20 tahun itu seperti biasanya. Mungkin akibat terlalu lama sendiri, mengingat Izzah terakhir berhubungan dengan suaminya 5 tahun lalu. Dia pun memutuskan untuk mencari kenalan dengan seorang pria di media sosial. Setelah berlama-lama mencari, ia pun terhenti dengan seorang pria bernama Andris, yang membuatnya terpikat. Umur pria tersebut tidak jauh dari Izzah, yakni 19 tahun. Yang mana, Andris ini diketahui masih bersekolah di SMA yang berada di Bojonegoro. Mulailah mereka saling mengirim pesan saat itu. Di dalam pesan teksnya tersebut, ternyata Andris ini adalah tetangganya. Izzah tidak menyadari, selama ini pria yang membuatnya terpikat adalah tetangganya sendiri. Begitu pula dengan Andris, ia tidak menyadari wanita tersebut adalah tetangganya. Izzah yang sebetulnya tidak masalah, tetap melanjutkan pendekatannya dengan Andris. Apalagi, ia sempat nyaman dengan pria 19 tahun itu. Hari demi hari, mereka pun menghabiskan waktunya untuk mengirim pesan satu sama lain. Setelah mereka nyaman, dan sudah memiliki perasaan yang dipendamnya sejak lama, Izzah dan Andris pun memutuskan untuk berpacaran. Sejak saat itu, mereka pun sering bertemu, dan terkadang juga, Andris ini memberinya uang dan pergi keluar bersama. Lalu kemudian, setelah beberapa hari, Izzah mulai merasa, ini waktunya untuk melakukan hubungan terlarang. Seketika wanita 20 tahun itu memberanikan untuk memulai pembicaraan sensitif. Yang kurang lebih mengatakan, "Andris, kamu mau tidak lakukan yang biasa itu?" ucapnya. Andris pun sempat tidak mengerti apa yang dikatakan pacarnya tersebut. Namun Izzah yang sudah tidak tahan,
langsung melakukan hubungan terlarang bersama sang kekasih. Andris yang sebenarnya juga mau, apalagi ia masih berada di masa remaja, mereka pun berhubungan layaknya suami istri sampai puas. Setelah ia kira puas, mereka pun kembali berbincang seperti biasanya. Tapi, kedua pasangan tersebut justru merasa ketagihan melakukan aktivitas terlarang itu, dan tetap melanjutkannya walaupun sudah keluar. Bahkan sobat, setiap bertemu, mereka pasti melakukannya entah itu di dalam ruangan, atau di luar. Disinilah awal peristiwa kelam, yang akan terjadi pada wanita 20 tahun itu. Suatu hari, akibat mereka berlama-lama melakukan hubungan terlarang, Izah pun mengandung anak dari Andris. Sontak ia merasa panik dan gelisah. Bagaimana tidak, wanita 20 tahun itu tidak mengira hal tersebut akan terjadi. Namun di satu sisi, ia juga percaya dengan Andris, akan bertanggung jawab untuk menikahinya. Merasa yakin dengan sang pacar, mulailah Izah mengirim pesan kepada Andris, yang kurang lebih mengatakan, "Riz, ada yang mau aku bicarakan nih," ucapnya dengan rasa percaya diri. Andris yang tidak tahu apa-apa, jelas mendengarkannya dengan normal. Setelah mendengar pengakuan dari sang pacar, betapa kagetnya pria 19 tahun itu. Ia kaget sejadi-jadinya. Kenapa tidak, kondisinya saat itu masih bersekolah, jelas Andris tidak siap dengan hal tersebut. Tapi saat itu, ia justru pura-pura tenang, dan merespon Izah dengan baik. Andris juga sempat menuduh, yang mana ia mengatakan, "Mungkin kamu pernah main sama laki-laki lain," ujarnya. Tapi Izah yakin bahwa, akhir-akhir ini ia hanya setia dengan Andris saja. Dengan perasaan campur aduk saat itu, ia pun akhirnya gelap mata merencanakan sesuatu yang jahat. Karena pikirnya, cuma ini satu-satunya jalan untuk mengakhiri rasa depresinya itu. Setelah kandungan Izah mencapai 5 bulan, Andris pun memulai aksi penghilang nyawanya. Pada malam hari, Andris pergi ke rumah temannya bernama Teguh, yang berumur 19 tahun. Ia sengaja menjemput temannya itu untuk minta diantarkan minuman dewasa. Sesampai di warung penjual, Andris kemudian membeli sebotol seharga Rp50.000. Usai membeli, keduanya lalu pulang. Sedangkan minuman yang dibeli, disimpan di dekat semak-semak sekitar gudang seleb di rumahnya di Sumodikaran, Dander, Bojonegoro. Pada Minggu, 24 November 2019, sekitar pukul 17.30 WIB, Andris mulai mengirim pesan WhatsApp ke Izah, dan meminta untuk menjemputnya di Jalan Simpang 3, dekat SD Negeri 1 Sumodikaran setelah Isya. Tanpa curiga, Izah menjemput Andris dengan mengendarai motor Honda Beat di lokasi yang disepakati. Keduanya lalu berboncengan menuju gudang seleb tempat Andris menyimpan minuman dewasa itu sebelumnya. Lalu, mereka pun menuju ke saluran irigasi waduk di area persawahan desa setempat. Di lokasi yang sepi ini, keduanya duduk-duduk, dan sempat bicara soal kandungannya yang telah berusia 5 bulan. Obrolan keduanya kemudian dilanjutkan dengan hubungan badan di tempat tersebut. Puas melepas syahwat, Andris selanjutnya mengenakan pakaiannya dan mulai membuka botol plastik berisi minuman dewasa. Andris lalu menuangkan segelas kepada Izah. Tegukan itu rupanya membuat kepala Izah pening dan menyandarkan kepalanya di paha Andris. Melihat hal tersebut, Andris lalu mengeluarkan tali tampar yang telah disiapkan di sakunya. Perlahan tali tersebut dililitkan ke leher Izah, lalu sekuat tenaga. Izah yang dalam keadaan mabuk, dan belum sempat memakai rok pun, wafat seketika. Tubuh Izah yang malang itu lalu diseret Andris ke tengah saluran irigasi. Setelahnya, ia lalu menyita ponsel dan kabur dengan mengendarai motor milik Izah, lalu diparkir di sekitar parkiran Masjid Ponpes Abu Darin Desa Sumbertlase, Dander, Bojonegoro. Malam itu juga, Andris menghubungi temannya, yang bernama Zainul Amiruddin untuk menjemputnya. Tak lama kemudian, Zainul tiba dan mengantarkan Andris pulang. Pada keesokan siangnya, tubuh Izah ditemukan pengendara motor yang kebetulan melintas,
yang hendak buang air kecil di sekitar saluran irigasi yang sedang kering itu. Penemuan Isah langsung menggemparkan warga desa. Di sisi lain, polisi yang mendapat laporan segera menggelar olah TKP. Dari hasil penyelidikan, polisi lalu mengantongi nama Andris, yang diduga kuat sebagai pelakunya. Pada Selasa 26 November 2019 sekitar pukul 20 WIB, Andris pun ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Saat digeledah, petugas polisi juga menemukan ponsel dan bukti percakapan dengan Isah dan temannya. Andris pun juga sudah mengakui perbuatannya itu. Atas perlakuannya pun, Andris divonis 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa jika belum siap dengan pertanggungjawaban, jangan harap untuk melakukannya. Bisa jadi, kenikmatan yang kamu rasakan itu, akan membawamu ke peristiwa kelam. Ingatlah, setiap perbuatan jahat, pasti akan mendapatkan balasannya. Walaupun demikian, jika sudah terlanjur melakukan perbuatan yang tidak pantas itu, masih banyak jalan yang bisa membuatmu kembali ke jalan yang benar.